Untuk mengulas tentang gaya komunikasi pejabat yang diminta berbenah dan lebih peka pada rakyat, kita sudah terhubung dengan Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Prof. Gun Gun Herianto. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak My Sister. Ya, Prof, satu persatu elit politik dan pejabat negara bersuara, tapi komunikasi pejabat yang nirempati terlanjur memicu kegaduhan. Bisa meredam situasi ke depan? Iya, akan bergantung pada pola komunikasi yang dibangun ya. Ini pelajaran sangat baik sekali dari mereka yang kemudian bermasalah supaya tidak terulang di masa mendatang bahwa sensitivitas retoris ya dari pejabat publik baik di legislatif maupun di eksekutif itu sangat perlu dan signifikan perannya. Ini kan ada basis persoalan mendasar, My Sister, yaitu soal ketidakadilan, ketidakpastian, ketidaknyamanan yang berlangsung di tengah masyarakat dan itu membentuk gap ya Ya. komunikasi. Dan itu kemudian seperti disiram ya oleh bensin api yang membara itu dengan pernyataan yang menurut saya tidak sensitif sekaligus kehilangan logiknya ya. Kan ada yang bilang misalnya dengan diksi yang tidak pantas disampaikan di muka publik sekaligus narasi tentang kebijakan yang tidak nyambung, misalnya soal kenaikan tunjangan. Harusnya kan jelas ya dari aspek legalnya sampai kemudian pemahamannya. Dan itu kemudian tidak bisa disampaikan oleh anggota DPR yang kemudian menyampaikan itu ke khalayak luas sehingga kemudian memantik kemarahan. Dan ini sebenarnya hanya trigger Ya. ya dari sekian peristiwa yang sebenarnya sudah berlangsung lama, yaitu soal ketidakadilan, ketidaknyamanan, ketidakpastian yang seharusnya difasilitasi oleh pola komunikasi yang jauh lebih produktif dan sensitif. Ada akumulasi kemarahan lalu kemudian dipancing lagi sama legislatifnya sehingga membuat rakyat marah, merasa disakiti gitu ya, Prof? Iya, sebenarnya kalau mau jujur bukan hanya dari legislatif, tapi juga beberapa pejabat di eksekutif, ya menteri, ya kemudian juga ya kepala PCO dan lain-lain. Ya ini kan sebenarnya kumulatif. Jadi waktunya untuk berbenah soal bagaimana memastikan komunikasi publik dari pemerintah dan legislatif itu bukan di peran pinggiran, tapi harusnya di arus utama. Karena hampir seluruh negara demokrasi tidak akan sukses kalau kebijakan tidak difasilitasi oleh komunikasi kebijakan yang baik. Ya, seperti yang Anda bilang, Prof, komunikasi ini kan adalah persoalan yang mendasar. Tapi kalau yang seperti Anda bilang juga tadi, komunikasi elit sama respons persoalan terus picu kontroversi, legislatif maupun eksekutif. Mereka ini kan corongnya untuk sosialisasi kebijakan supaya sampai ke publik. Jadi apa yang bisa kita tangkap di sini? Kenapa gaya komunikasinya justru bikin gaduh, Prof? Menurut saya ini karena ketiadaan ya basis knowledge ya terkait dengan protokol komunikasi di level tinggi ya. Dalam konteks ini adalah legislatif dan eksekutif itu kan sudah struktur politik. Sementara dalam konteks bingkai negara demokrasi itu kan ada 5 elemen infrastruktur lain yang harus diajak berkomunikasi bersama-sama, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media, dan tokoh-tokoh di tengah masyarakat atau figur ya. Dan ini kemudian keterbukaan dalam membuka ruang-ruang dialog formal maupun informal itu justru diperlukan. Kalau semata-mata misalnya kebijakan dieksekusi kemudian disosialisasikan lewat media tanpa kemudian ada komunikasi deliberatif ya, komunikasi yang kemudian beri ruang partisipasi untuk kemudian sama-sama menjadikan itu kepemilikan bersama atau punya sense of belonging terhadap isu itu, tentu berbeda, ada trust di situ. Nah ini persoalannya nggak ada trust. Tambah menurut saya ada persoalan yang serius, yaitu soal arogansi. Ini yang disebut bukan semata-mata sensitivitas retoris, tapi ada noble self, merasa diri paling hebat. Dan ini kemudian bagi aspek komunikator, ini sangat menjadi persoalan ketika ada situasi tidak nyaman, tidak pasti, tambah ada noble self dari aktor yang melakukan proses komunikasi dan akhirnya kemudian terjadilah peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Karena apa? Logika publik ya kadang-kadang kan beragam ya, ekspresinya juga beragam sehingga kemudian ada kemarahan yang difasilitasi, apalagi kemudian muncul banyak free rider di situ. Artinya komunikasi yang buruk didasari dari ketidakpekaan melihat masalah. Itu poinnya, Prof. Persis ya, itu yang masih saya sampaikan. Kepekaan itu sangat penting karena tanpa kepekaan kita tidak akan pernah bisa melihat
persoalan utamanya akibat apa? Selalu perspektifnya dibangun atas perspektif dirinya. Iya, Sementara padahal misalnya kepekaan itu modal menjadi pemimpin, menjadi orang yang mewakili suara rakyat gitu kan, Prof? iya, dan di situ kan letak substansi wakil rakyat, letak substansi mandat rakyat juga bagi eksekutif. Ya, mereka dipilih dari pemilu yang salah satu prinsip kontestasi elektoral itu adalah representativeness. Oleh karena itu, maka ketika misalnya mereka mewakili rakyat di DPR dan mengemban mandat kuasa rakyat Ya. di eksekutif, ya, itu maka kebutuhannya adalah mendengar ragam aspirasi yang muncul di tengah masyarakat, sekaligus ya bukan hanya mendengar tapi juga mengartikulasikannya, mengeksekusi di ragam kebijakan yang tidak hanya terjebak pada formalisme dramaturgi seremonial. Ya, dramaturgi seremonial ya cukup dengan retorika, cukup dengan drama-drama joget begitu ya. Sementara substansi kebijakan yang kemudian pro rakyat itu harus dibangun dari nalar yang kemudian berbasis pada bukti, dan evidence base itu menjadi kertas kebijakan yang lazim di negara-negara maju yang kemudian demokrasinya menguat begitu. Ya, lalu kalau kejadiannya sudah seperti ini, apa yang harus dibenahi para pejabat untuk mengembalikan kepercayaan publik, Prof? Apakah dengan tadi menonaktifkan anggota parlemen sudah cukup menenangkan publik? Singkat saja, Ya, Prof. menurut saya tiga yang harus dilakukan. Yang pertama, itu mereka yang kemudian merasa bertanggung jawab atas peristiwa kumulatif kemarin, baiknya memang mundur kalau di DPR, di PAW, begitu ya. Kalau di eksekutif, mundur digantikan oleh pejabat lainnya. Yang ada hope, yang masih ada hope. Kemudian yang kedua, ada tindak lanjut dari pernyataan Presiden ya. Contohnya misalnya bagaimana moratorium kunker, termasuk juga menindaklanjuti kasus Afan Kurniawan. Itu harus clear, konkret, dan bukan hanya pada Afan tapi pada seluruh rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di situ. Dan jangan seperti kemarin ya, Prof, seakan-akan semua menghilang ketika rakyatnya datang ke gedung DPR, WFH lagi. Iya, dan terakhir menurut saya penting juga untuk mengingatkan ini non-violent movement. Jadi gerakan itu harus anti kekerasan. Jadi negara berkeadaban itu basisnya adalah tanpa kekerasan. Jadi kalau kemudian sekarang ada kemudian resonansi soal kekerasan, baiknya memang dihindari. Karena apa? Ya jelas kan pesannya sudah sampai bahwa ini ada ketidakadilan yang harus ditindaklanjuti bukan hanya oleh legislatif tapi juga oleh eksekutif. Baik, semua harus dengarkan rakyat karena rakyat adalah tuannya. Yang gaji rakyat. Ya kan, Prof? Selamat malam, Prof. Terima kasih telah bergabung di Kompas Malam.